Surat Ar-Rum ayat 20 dan seterusnya. Ini menurut saya termasuk ayat yang sangat penting untuk kita hafalkan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Ini boleh dibaca dua. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mawtiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun wa lahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Ini boleh juga dibaca wahwa. Wahwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal 'azizul hakim. Surat Ar-Rum dari ayat 20 sampai ayat 27 ya, 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi, termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum, bahwasanya Allah menciptakan kalian wahai para manusia, min turab, dari debu, dari tanah. Thumma, kemudian, idza, tiba-tiba, antum, kalian para manusia, basyarun, menjadi manusia-manusia, tantashirun, yang tersebar. Allah menciptakan manusia dari tanah, dari debu. Ini tidak bertentangan dengan kondisi yang kita ketahui bahwa masing-masing kita tercipta dari mani, bukan dari tanah. Jawabannya adalah bahwasanya Nabi Adam itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Khalaqakum, Allah menciptakan kalian, maksudnya menciptakan sumber kalian, yaitu Nabi Adam, min turabin, dari tanah. Maka kita disebutkan dari tanah itu karena bapak kita dulu dicipta dari tanah. Thumma idza antum basyarun tantashirun. Nah, ini sudah terbukti sekarang. Dulu hanya 2 orang saja, Adam sama Hawa. Kemudian bertambah menjadi banyak sekali anaknya, kemudian sampai sekarang menjadi manusia berapa enggak bisa dihitung. Ini termasuk tanda kekuasaan Allah. Min ayatihi, tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, bahwasanya Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwajan, pasangan-pasangan, istri-istri. Bagi suami berarti istri, bagi istri berarti suami. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian itu tenang kepada istri-istri itu. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan bainakum, di antara kalian suami istri, mawaddatan, kecintaan, wa rahmatan, dan kasih sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, ada tanda, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir.
Jadi termasuk tanda kekuasaan Allah, kita dikasih istri dari diri kita sendiri. Maksudnya sejenis, yaitu sama-sama manusia. Karena itu para ulama berfatwa tidak boleh manusia menikah dengan jin berdasarkan ayat ini. Allah mengatakan min anfusikum azwaja. Istri itu dari diri kalian sendiri. Berarti dari jenis yang sama, manusia dengan manusia. Meskipun manusia dengan jin nikah bisa aja. Bisa aja menghasilkan keturunan, bisa aja kalau Allah berkehendak. Karena konon Ratu Balqis itu adalah keturunan dari jin, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, tetapi dhaif. Tapi yang namanya dhaif itu ya bisa benar bisa salah. Ahadu abawai Bilqis, salah satu dari kedua orang tuanya Ratu Bilqis, kana jinniyan, adalah dia itu dari bangsa jin. Di Ratu Balqis ini dalam sejarah disebutkan ada seorang raja, dia sedang berburu di tengah hutan, kemudian ketemu dengan laki-laki, ternyata dia dari bangsa jin. Kemudian dia punya anak perempuan, maka dinikahkan dengan raja tadi. Akhirnya dari hubungan lahirlah Ratu Balqis. Maka konon Ratu Balqis ini sangat banyak bulunya karena dia ibunya adalah jin. Tapi ini derajatnya dhaif, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir di dalam kitab tarikhnya. Nah, kembali ke sini, min anfusikum, dari diri kita sendiri. Jadi nggak boleh nikah dengan selain manusia. Kemudian nikah itu tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang kepada istri. Nah, maka yang belum punya istri pasti nggak tenang, susah, gitu. Nggak ada pasangan. Meh golek gulingnya kok ya wis ambura dicuci, ora penak. Tapi kalau ada istri enak. Nah, maka litaskunu ilaiha. Karena itu saya pesankan yang belum menikah, kalau memang tidak tenang, tidak merasa tenang, ini kuncinya ini supaya tenang. Litaskunu ilaiha, golek bojo, gen tenang. Kalau tidak punya istri loh, nggih. Tapi kalau sudah punya istri kok rum tenang, itu sing salah jenengan iki. Wis di istri kok rum tenang, pengen nambah. Nah, itu karena kita sendiri yang kurang bisa mengatur. Jadi kalau mau nambah lagi silahkan, tetapi disesuaikan dengan aturan. Kalau perlu silahkan nambah, nggak perlu jangan nambah. Ini konsepnya poligami, Pak. Konsepnya poligami adalah yang perlu jangan dihalang-halangi, yang tidak perlu jangan diprovokasi. Ini konsepnya. Nah, maka yang provokasi yang tidak perlu itu salah. Tapi yang menghalangi yang perlu juga salah. Saya menilai diri saya sendiri ini belum perlu. Sehingga kalau saya poligami itu karena pengen tok nih, bukan karena perlu tapi karena pengen. Biasa, laki-laki pengen itu biasa. Nah, mungkin juga panjenengan juga kalau poligami paling gur mergo pengen tok, bukan karena apa? Perlu. Tapi ada juga orang yang perlu itu ada. Saya pernah bertemu seseorang, dia bilang kepada saya itu pisah sama istri satu malam tuh nggak bisa. Loh gimana, Pak? Iya, karena saya itu hubungan setiap malam. Oh begitu. Kalau tidak gimana? Wah nggak bisa. Harus setiap malam. Nah ini orang seperti ini mungkin perlu untuk nambah, karena kalau istrinya haid, harus nunggu 7 hari susah. Pikirannya katanya udah ruwet kalau apa? Tidak melakukan itu setiap malam. Nah ini orang khusus seperti ini bisa itu perlu untuk nambah. Tapi kemudian Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan antara suami istri ada mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Apa itu rahmah? Banyak tafsiran. Tafsiran yang bagus adalah mawaddah itu jima', rahmah itu adalah anak. Jadi karena ada mawaddah saling cinta sehingga ada hubungan intim itu. Coba kalau tidak dibuat ada cinta ini, nggak ada hubungan intim antara suami istri, akhirnya manusia ini akan punah. Tapi Allah bikin antara suami istri ada mawaddah, sehingga ada perasaan pengen untuk hubungan, akhirnya terjadi hubungan itu. Nah ini cara Allah untuk menjaga supaya manusia ini tidak punah. Nah, sehingga sampai sekarang ini manusia berapa, Pak? Bisa dihitung atau tidak? Semakin banyak itu karena memang adanya mawaddah dan rahmah antara suami istri. Yang menciptakan mawaddah rahmah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Rahmah kasih sayang maksudnya adalah
anak, ya, muncul anak setelah adanya jima dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah khalqus samawati wal ard, penciptaan langit-langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum, dan perbedaannya lidah-lidah kalian, wa alwanikum, dan warna-warna kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, lil alimin, bagi orang-orang yang alim, orang yang berilmu, atau lil alamin, bagi seluruh alam, yaitu jin dan manusia. Ikhtilafu alsinatikum, perbedaannya lidah, ini ada dua tafsiran. Yang pertama adalah perbedaan lidah, yaitu perbedaan bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Arab, ada bahasa Persia. Seluruh bahasa di dunia kalau dikumpulkan, kata Wahab bin Munabbih dalam kitab Al-Mubtada', ada 72 bahasa. Dari 72 bahasa ini, yang kita kenal baru segelintir aja. Bahasa Arab kita kenal, bahasa Indonesia kita kenal, bahasa Jawa kita kenal, bahasa Inggris kita dengar-dengar, ya, tapi nggak bisa ngomong. Nah, itu beberapa model bahasa, ada 72 bahasa kata Imam Wahab bin Munabbih. Jawa saja berbeda-beda juga. Jawa Tengah, Jawa Timur berbeda-beda. Saya mengatakan wirawiri, istri saya mengatakan riwariwi. Nah, itu karena perbedaan bahasa. Sama-sama Jawa tapi beda Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Tafsir yang kedua, perbedaan lidah, itu maksudnya perbedaan suara. Saya dengan adik saya suaranya beda, padahal bapak ibunya sama. Coba kalau satu keluarga itu suaranya podo kabeh, Pak. Bingung napa mboten? Pas ini satu keluarga, rumahnya sempit, dibagi beberapa kamar, nggih. Pas oglangan, nggih. Padahal di situ ada beberapa keluarga, nggih. Nyelok bojone, nggih. Neng didik, neng kamar, nggih. Nah, padahal suaranya sama. Wah, itu bisa rusak nanti, nggih. Tapi kalau suaranya beda-beda, istri saya apal, oh iki suarane bojoku, oh iki suarane adike bojoku. Paham? Nah, ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lidah beda, artinya suaranya beda-beda. Satu keluarga bisa beda. Wa alwanikum, warna juga beda. Warna beda ini rata-rata ulama tafsir mengartikan yaitu ada warna putih, ada warna hitam, ada warna tengah-tengah antara keduanya. Kalau dalam bahasa Arab biasanya diungkapkan dengan 3 warna, abyad putih, aswad hitam, ahmar merah. Tapi yang dimaksud merah itu maksudnya tengah-tengah antara keduanya tadi. Nah, kita orang Indonesia ini termasuk yang tengah-tengah. Dan saya yakin bahwasanya warna yang paling bagus itu yang tengah-tengah. Yang putih banget kiwi ya elek, yang ireng banget kayak negro niku nggih elek. Setuju napa mboten? Mesti setuju dengan, soalnya jenengan pada coklat kabeh. Tapi kalau jenengan putih pasti mboten setuju nggih. Masih ngapik putih. Nah, saya mengatakan begini karena apa? Pertama, karena bapak kita adalah siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bapak kita namanya Adam. Adam itu diambil dari kata-kata udem. Udem itu artinya adalah coklat. Berarti bapak kita Nabi Adam itu coklat kulitnya itu. Nah, maka kita ini keturunan Nabi Adam yang sangat-sangat asli. Total aslinya ini kita nih, coklat. Tayyib. Ada juga tafsiran yang lain, alwan, warna, yaitu bukan warna kulit ini. Tetapi tafsirannya saya lupa, sehingga saya nggak bisa menyampaikan. Hanya saya teringat bahwa ada 2 tafsiran saja. Tapi mau dicari boleh. Caranya gampang. Buka kitab tafsir yang paling komplit yang disebut tafsir Mawardi ini. Nah, ini tulis ayatnya di sini. Wa alwanikum. Yang pertama adalah ikhtilafu alwani suwarikum. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Sebentar. Nah, ini tafsir yang kedua adalah wa alwanikum
As-surah hatta la yashtabihan nas fil ma'arif wal manakih wal huquq. Nah, alwan atau warna itu maksudnya adalah as-surah, wajah atau rupa. Wajahnya berbeda-beda. Ada orang lahir kembar tapi tetap beda. Nah, itu ikhtilafu alwan. Warnanya beda, maksudnya wajahnya beda. Ini adalah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kembar, kalau disuruh duduk bareng itu nanti akan tampak bedanya, Pak. Tapi kalau pisah, nah baru kita bingung. Seperti teman saya, seorang ustaz, waktu masuk pasar tiba-tiba ditangkap orang, langsung rame. Ayo bayar utangnya. Nah ustaz itu teman saya itu kaget ya. Lah ngopo? Utang apa? Aku kan diutang. Sebentar Pak. Jangan tergesa-gesa. Panjenengan mungkin salah paham. Panjenengan diutangi oleh mas saya. Mas saya itu memang kembar sama saya. Nah, baru dia minta maaf mereka. Ini seorang ustaz ditangkap di pasar suruh bayar utang, padahal nggak punya utang apa-apa. Itu gara-gara apa? Kembar. Nah, tapi sebenarnya kalau disampingkan, dampingkan pasti akan berbeda. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La ayatil lil alimin. Ini bacaannya Imam Hafiz dari Asim. Sementara para qurra yang lain itu lebih banyak membaca lil alamin. Nah, boleh kita membaca dalam salat atau di luar salat lil alamin, enggak apa-apa. Jadi bacaan itu tidak harus hafaz. Boleh bacaan yang lain, yang penting mutawatir, gitu. Sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan tadi di awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Mana saja logat bacaan Quran yang mutawatir ini kalau kita baca itu semuanya sudah benar. Nah, maka kalau andaikan kita nanti membaca surat Ar-Rum tadi lil alimin itu enggak apa-apa. Lil alamin juga enggak apa-apa. Wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah manamukum bil laili wan nahar. Tidurnya kalian di malam dan siang. Wabtigha'ukum min fadlih, dan mencari kalian terhadap karunia Allah pada waktu malam dan siang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yasma'un, bagi kaum yang mendengarkan Quran. Jadi kalau kita membaca Quran, mendengarkan Quran, kita akan dapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat banyak. Salah satunya apa? Kita tidur, kita istirahat siang dan malam. Ini cara Allah untuk menjaga tubuh kita, Pak. Coba manusia ini dibikin matanya nggak bisa merem, pasti cepat mate. Imam Nawawi rahimahullah itu selama 2 tahun dia nggak tidur, sibuk belajar, nulis, baca terus. Tidurnya hanya kalau ketiduran tok. Begitu ketiduran maka dia ambruk pada kitab-kitab di sampingnya. Nanti ketika tidurnya sudah hilang, dia bangun lagi, lanjutkan lagi belajar. Terus begitu sampai 2 tahun lamanya, Imam Nawawi. Kemudian selama 6 tahun lamanya beliau sungguh-sungguh belajar, tetapi juga pakai tidur seperti rata-rata kita tidur, tidur berbaring di tempat tidur biasanya itu. Nah, gara-gara seperti itu Imam Nawawi usianya muda, 45 tahun sudah wafat. Saya tidak mengatakan wafatnya gara-gara itu, bukan, tapi maksud saya adalah bisa jadi ada hubungan. Kenapa beliau cepat mati? Ya, karena kurang menjaga tubuhnya. Tubuhnya difokuskan untuk ibadah terus, untuk belajar terus, akhirnya rusak juga. Ya memang usia itu sudah ada takdirnya, tetapi biasanya juga tetap ada kaitan antara sebab dan musabab. Nah, maka di sini Allah jadikan kita tidur malam siang itu supaya tubuh kita terjaga. Dan ini dalil bolehnya tidur siang sama malam. Sebelum zuhur jam 11 kita tidur sampai jam setengah 12. Nanti pas sholat zuhur fresh, bagus, nggak ada masalah. Namanya tidur qailula. Malam hari nanti setelah pengajian selesai tidur, bagus. Pas pengajian jangan, Pak. Pas pengajian betul pas untuk tidur. Kemudian wabtigha'ukum min fadlih, mencari karunia siang malam boleh. Maka ini dalil bolehnya orang buka warung Jadi tidak menyelisih Al-Quran. Jadi cari duit itu tidak harus siang hari. Cari duit itu dibebaskan oleh Allah. Siang boleh, malam boleh.
Siapa yang ingin tahu dalilnya, buka surat Ar-Rum ayat 23 ini. Wabtigha'ukum min fadlih, mencarinya kalian terhadap karunia Allah. Kapan itu? Bil laili wan nahar. Jadi ayat ini maksudnya gini. Wa min ayatihi manamukum wabtigha'ukum min fadlihi bil laili wan nahar. Maksudnya gitu, ya. Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah tidurnya kalian dan cari duitnya kalian itu, cari karunia Allahnya kalian itu di waktu malam maupun di waktu siang. Artinya manusia itu ada yang tidur malam, ada yang tidur siang, ada yang kerja malam, ada yang kerja siang, ya. Maka ini tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Di mana ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Naba ayat 9, "Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat, kami jadikan siang kalian sebagai waktu ma'isyah, cari duit, cari apa? Penghidupan. Ini enggak bertentangan dengan ayat tadi. Karena pada surat An-Naba ini Allah bicara tentang rata-rata manusia. Manusia itu rata-rata malam hari tidur, siang hari cari duit, itu rata-rata. Tetapi bukan berarti tidak boleh cari duit malam hari. Dalilnya ini tadi, wabtigha'ukum min fadlih. Wa min ayatihi, dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yurikumul barqa. Allah menampakkan kepada kalian, memperlihatkan kepada kalian al-barqa, kilat, khaufan wa tama'an, sebagai rasa takut dan juga rasa berharap. Rasa takut itu adalah takut kalau terkena petirnya. Tama'an berharap itu berharap ada turun hujannya. Wa yunazzilu minas sama'i, dan Allah menurunkan dari langit ma'an, air yang besar, yaitu air hujan. Fayuhyi bihi, lalu Allah menghidupkan dengan air tadi al-ardha, bumi, ba'da mautiha, setelah matinya. Jadi cara Allah untuk menjaga bumi supaya tetap bisa berjalan, supaya tetap bisa hidup, caranya diturunkan air hujan. Karena itu kita bersyukur kepada Allah adanya hujan. Tetapi juga bersyukur kepada Allah adanya panas seperti pada siang hari tadi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, an taqumas sama, bahwasanya tegak langit, wal ardu, dan bumi, bi amrih, dengan perintah Allah. Langit bumi tegak, maksudnya tetap tidak rusak. Bumi tetap berada pada tempatnya, tidak mencar atau keluar pergi dari tempatnya. Langit tetap berada di atas sebagai atap, tidak roboh. Itu semuanya perintah Allah. Coba kalau Allah tidak memerintah seperti itu, tidak mengatur seperti itu, akan roboh itu langit, akan roboh ini bumi yang kita tunggangi ini. Maka ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti saatnya Allah akan robohkan, kemudian akan matikan seluruh makhluk. Tsumma, kemudian idza da'akum, apabila Allah memanggil kalian, da'watan, satu panggilan, minal ardi, dari bumi, maksudnya kalian yang ada di bumi, idza antum, tiba-tiba kalian itu takhrujun, kalian akan keluar. Ini nanti setelah terjadi hari kiamat. Allah akan panggil kita, panggil dari atas langit, dan kita berada di dalam bumi, dalam perut bumi. Kita akan keluar semuanya, keluar dari kuburan kita masing-masing. Itu nanti setelah terjadi hari kiamat. Karena ada 3 trompet yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama adalah kehancuran alam semesta. Maka bulan-bulan, bintang-bintang ini kemudian rontok, kemudian langit pecah semuanya, bumi amburadul. Nah, itu semuanya adalah karena tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil. Tiupan yang kedua, kematian seluruh makhluk. Tiupan yang ketiga ini, idza da'akum da'watan minal ard. Allah panggil dari atas, kita berada di bumi, kita akan keluar dari bumi. Ini maksudnya adalah tiupan yang ketiga malaikat Israfil, yaitu supaya manusia semuanya hidup lagi setelah mati. Walahu, dan hanya milik Allah, man fis samawat, siapapun yang ada di langit-langit, wal ardi, dan yang di bumi, kullun, semuanya, lahu, hanya kepada Allah, qanitun, tunduk. Kata-kata kunut di dalam Al-Quran semuanya artinya adalah taat atau tunduk.
Kullu lafdzil qunuti fil Qur'ani fama'nahu ta'ah. Semua kata kunut atau qanit di dalam Al-Qur'an itu artinya adalah taat atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya. Surat Az-Zumar, ini surat yang selalu dibaca oleh Nabi setiap malam. Ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Amman huwa qanit. Apakah orang yang kunut, yang tunduk, yang taat kepada Allah ana al-lail di waktu-waktu malam, yaitu sajidan wa qa'iman, dengan sujud dan berdiri, artinya salat malam. Yahdharul akhirah, karena takut kepada akhirat, wa yarju rahmat rabbi, dan karena mengharap terhadap rahmat Allah. Apakah sama dengan orang yang turu tok sepanjang malam? Maksudnya begitu. Jadi ini hasungan untuk kita supaya menjadi orang yang terbaik di malam hari. Manusia itu di malam hari ada 3 macam. Ada yang baik, ada yang biasa, ada yang jelek. Yang baik itu yang melakukan ketaatan, yang jelek itu yang melakukan kemaksiatan, yang biasa itu yang tidak melakukan apa-apa. Turu tok itu biasa. Maksiat ya enggak, taat juga enggak. Tapi ada juga yang maksiat, malam hari keliling sana sini cari mangsa, maling atau pelacur. Tapi ada juga yang berbuat kebaikan, di rumahnya salat tahajud. Ini yang disebutkan oleh Allah. Qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Nah, ini contoh kunut yang artinya apa? Taat atau tunduk. Allah mengatakan di sini, hanya milik Allah semua yang ada di langit dan bumi, semuanya tunduk kepada Allah. Muncul pertanyaan, apakah semua makhluk tunduk kepada Allah? Bukankah orang kafir tidak tunduk kepada Allah? Nah, maka jawabnya adalah bahwa semua makhluk itu sebenarnya tunduk kepada Allah, hanya tunduknya ada 2 macam. Ada yang tunduk terpaksa, ada yang tunduknya tunduk karena taat manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita datang ke masjid salat maghrib, kemudian nanti salat isya, ini termasuk tunduk yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang kafir yang tunduknya kepada Allah karena terpaksa, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Ali Imran 83. Dan hanya kepada Allah tunduk siapapun yang ada di langit dan bumi, tau'an, karena patuh, wa karha, dan karena terpaksa. Orang kafir tunduk kepada Allah karena terpaksa. Contoh gimana? Allah katakan kepada orang kafir, kamu sakit, sakit. Kamu mati, mati. Nah, itu tunduk kepada Allah dengan terpaksa. Kalau Allah sudah tetapkan dia sakit, dia pasti sakit, gak bisa menolak. Tapi terpaksa, pengennya gak sakit. Nah, kalau kita orang beriman ini, terserah Allah Subhanahu wa taala, mau dibikin sehat alhamdulillah, dibikin sakit alhamdulillah, pokoknya semuanya baik kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dibikin ada duit di kantong kita alhamdulillah, kosong rane apa-apa nggih alhamdulillah, pokoknya baik semuanya nggih. Mau dibikin kita punya utang ya alhamdulillah, mau dibikin kita punya piutang ya alhamdulillah nggih, pokoknya semuanya baik nggih. Insyaallah semuanya baik bagi orang beriman nggih. Yang penting kita melakukan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Penutup ayat 27, Allah mengatakan wa huwallazi yabda'ul khalq, Allah lah yang memulai penciptaan, tsumma yu'iduh, kemudian akan mengulangi lagi, dibangkitkan setelah kematian, wa huwa ahwan alaih, dan pengulangan itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahul masalul a'la, dan hanya milik Allah sifat-sifat yang tertinggi. Jadi semua sifatnya Allah itu baik, enggak ada yang jelek. Fis samawati wal ard, di langit maupun di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dialah zat yang maha gagah, maha bijaksana. Inilah surat Ar-Rum ayat 20 sampai 27, termasuk dari ayat-ayat pilihan yang semestinya kita hafalkan karena isinya sangat-sangat bagus sekali untuk ditadaburi. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.